Dan loss yang dan loss yang paling besar ada pada saham raja yaitu sebesar 9,04%. Oke, ini ada beberapa saran agar investasi saham tidak terlalu loss. Misalnya, usahakan tidak memiliki saham lebih dari 10 macam. Kemudian saham yang sudah ada dilakukan monitoring apakah perlu dilakukan cut loss atau tidak. Lalu untuk saham yang sudah profit, bisa dilakukan profit taking misalnya selama menutupi biaya admin. Contoh misalnya apabila gain sudah mencapai di atas 7%, maka bisa dilakukan profit taking. Namun ini hanya saran karena setiap investor mempunyai preferensi yang berbeda-beda. Demikian untuk kertas kerja yang saham. Lanjut, Pak. Lanjut, lanjut. Ya. Sebentar, mana? Bentar, Pak, saya nyari ininya mana? Ih, oke. Oke, untuk kelompok kerja yang kedua, saya akan menyampaikan tentang mengelola pemasaran e-bus dimulai dari rencana pemasaran e-bus hingga evaluasi dan rekomendasi portofolio e-bus. Oke, berikut adalah contoh marketing pipeline untuk pemasaran e-bus dengan latar belakang nasabah, usia, dan profil resiko yang berbeda-beda. Oke, ini keuntungan membeli e-bus adalah yang pasti pendapatan kupon berkala, kemudian capital gain, risiko lebih rendah, dan pajak relatif rendah. Terdapat 4 jenis e-bus yang tercatat di Bursa Indonesia, yaitu obligasi korporasi, sukuk, SBN, dan EBA. Oke, untuk resiko pembelian e-bus adalah yang pertama capital loss, kemudian juga resiko likuiditas, dan juga resiko gagal bayar. Oke, berikut adalah contoh obligasi pemerintah. Ada FR037 sampai FR068. Kita ambil salah satu contoh obligasi pemerintah, yaitu seri FR037. Di sini bisa kita lihat obligasinya listing tanggal 19 Mei 2026, kemudian outstanding amount-nya 2,45 triliun rupiah, kemudian untuk maturity date-nya itu 15 September 2026, dengan bunga sebesar 12%. Oke, ini adalah contoh obligasi korporasi. Ada obligasi 2 Adi Komuter Properti tahun 2022 seri B dan lain-lain. Oke, ini salah satu contoh yang kita ambil untuk obligasi korporasi, yaitu Adi Komuter Properti tahun 2023 seri A. Listing pada tanggal 11 Desember 2023 dengan outstanding amount 15 miliar, 15,7 miliar, maturity date-nya 8 Desember 2026 dengan bunga 7,8%. Oke, ini adalah contoh penawaran obligasi di pasar perdana atau pasar primer. Di sini ada ORI 27 dengan jangka waktu 3 tahun dan 6 tahun dengan bunga 6,65% dan 6,75%. Untuk masa penawarannya dimulai dari tanggal 27 Januari hingga 20 Februari 2025. Oke. Contoh tabel indikasi harga obligasi di pasar sekunder. Terdapat tanggal jatuh tempo, tenor, kupon, harga beli, harga jual, dan yield-nya untuk setiap jenis obligasi. Oke, ini adalah eh, perbedaan keunggulan untuk obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Kalau obligasi pemerintah itu memiliki resiko gagal bayar yang rendah serta lebih liquid, sedangkan obligasi korporasi tingkat kuponnya relatif lebih tinggi dan pergerakan harga cenderung lebih stabil. Sedangkan untuk perbedaan resikonya, obligasi pemerintah pergerakannya cenderung fluktuatif, sedangkan obligasi korporasi kurang liquid dan resiko gagal bayar relatif tinggi.
Ini terdapat tiga jenis obligasi berdasarkan kupon. Yang pertama fixed kupon, kemudian floating kupon, lalu zero kupon. Oke, ini adalah contoh news update dari Bahana Sekuritas. Jadi ada baiknya sebelum kita memutuskan untuk membeli obligasi, sebaiknya kita membaca terlebih dahulu untuk news update. Biasanya pada news update terdapat jenis-jenis obligasi yang dilelang dan juga peringkat-peringkat untuk jenis obligasi dan info lain terkait obligasi. Ini adalah contoh harga obligasi pemerintah dari Bahana Sekuritas tanggal 10 Maret 2025. Jadi ada obligasi FR 081 sampai dengan FR 104. Jadi dari sekian banyak obligasi ini, apabila kita lihat dari besarnya kupon, kemudian last price-nya dan yield to maturity-nya itu, dapat disimpulkan bahwa obligasi seri FR 094 yang saya tandain dapat dikategorikan murah atau cheap. Oke, ini ada berikut adalah contoh penawaran obligasi di pasar perdana Adikarya tahap 2 tahun 2025. Jadi Adikarya menerbitkan empat seri obligasi, ada seri A, seri B, seri C, dan D, dengan masing-masing tenor yang berbeda-beda. Di sini bisa dilihat masa penawaran obligasi dimulai dari tanggal 27 Februari 2025 hingga 9 April 2025, dan untuk minimum pemesanan sebesar 5 juta rupiah dan kelipatannya 5 juta. Oke. Eh, untuk mengetahui tingkat risiko suatu obligasi sebelum kita melakukan investasi dapat dilihat melalui rating obligasi salah satunya. Jadi rating obligasi ini diterbitkan oleh beberapa lembaga pemeringkat seperti Pevindo, Moody's, Standard and Poor's, dan Fitch Rating. Jadi menurut Pevindo, jenis obligasi yang baik adalah obligasi dengan peringkat IDAAA untuk yang investment grade, sedangkan yang non investment grade itu IDBB plus. Sedangkan menurut Moody untuk jenis obligasi yang baik adalah dengan peringkat AAA untuk yang investment grade, sedangkan yang non investment grade itu BA1 dan seterusnya. Em, Berikut ini ada contoh langkah-langkah pendaftaran SID melalui online, dimulai dari membuka aplikasi, mengisi data diri, hingga konfirmasi pendaftaran SID sudah berhasil dan mulai investasi. Berikut adalah contoh langkah-langkah pembelian obligasi secara online melalui aplikasi MyBCA. Dimulai dari login ke aplikasi MyBCA, kemudian pilih menu investasi, lalu pilih jenis obligasi yang diinginkan, baik itu di pasar sekunder maupun pasar perdana, lalu isi detail pembelian seperti nomor rekening sumber dana dan nominal pembelian, kemudian konfirmasi transaksi, kemudian masukkan PIN transaksi, lalu transaksi pembelian berhasil. Oke, Oke, sekian untuk yang kertas kerja obligasi. Kemudian, oke, untuk eh begini. Oke, untuk kertas kerja yang ketiga, saya akan menyampaikan tentang mengelola pemasaran reksadana dimulai dari menyusun kegiatan pemasaran hingga melakukan promosi produk investasi dan produk investasi syariah. Oke, ini adapun tujuan penyusunan kegiatan pemasaran reksadana adalah untuk meningkatkan literasi dan partisipasi klien terhadap produk reksadana. Ini adalah contoh marketing pipeline untuk pemasaran produk reksadana. Di sini bisa kita lihat contoh tiga nasabah dengan latar belakang dan profil resiko yang berbeda-beda. Oke, ini untuk investor atau calon klien yang masih baru, sebaiknya sebelum melakukan pemasaran, kita memberikan edukasi tentang apa itu reksadana.
Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi reksadana hingga dasar hukum yang mengatur transaksi reksadana, sehingga investor yang melakukan transaksi mempunyai pemahaman yang cukup mengenai reksadana. Untuk setiap investor dengan profil resiko yang berbeda-beda, seperti konservatif, moderat, dan agresif, mempunyai tingkat preferensi yang berbeda-beda pula. Jadi, untuk setiap investor dengan profil resiko tersebut, tentunya juga jenis reksadana yang cocok juga berbeda-beda. Misalnya, untuk investor dengan profil risiko konservatif, lebih cocok dengan reksadana pasar uang. Sedangkan untuk investor dengan profil risiko moderat, lebih cocok dengan reksadana campuran. Dan investor yang agresif lebih cocok dengan reksadana saham. Tentunya untuk setiap jenis reksadana memiliki tingkat risiko dan imbal hasil yang berbeda. Oke, ini adalah tools yang wajib dibawa pada saat pemasaran reksadana. Eh, Salah satunya adalah brosur yang berisi jenis-jenis reksadana, kemudian juga ada prospektus, lalu fund fact sheet, kemudian formulir pembukaan rekening, kemudian formulir profil resiko, dan daily market update yang berisi tentang jenis reksadana yang terupdate. Oke. Ini adalah perbedaan antara reksadana konvensional dan reksadana syariah. Reksadana syariah dikelola sesuai prinsip syariah, sedangkan reksadana konvensional tidak dikelola berdasarkan prinsip syariah. Lalu reksadana syariah memiliki dewan pengawas syariah, sedangkan reksadana konvensional tidak. Terus untuk isi portofolio reksadana syariah, yaitu saham syariah, sukuk dan efek syariah lainnya, sedangkan isi portofolio reksadana konvensional bisa berupa efek syariah ataupun saham dari emiten bank, rokok, ataupun alkohol. Oke, ini berikut adalah kerangka pemasaran reksadana konvensional, dimulai dari investor melakukan pengisian formulir dan transfer dana ke bank kastedi. Kemudian bank kastedi akan mengirimkan konfirmasi penerimaan dana, lalu dana tersebut akan dikelola oleh manajer investasi. Kemudian bank kastedi akan melakukan penyimpanan portofolio dan administrasi hingga mengirimkan konfirmasi dan pelaporan akun kepada investor. Dan ini adalah untuk mekanisme pemasaran dana syariah. Ini pada dasarnya sama dengan mekanisme pemasaran reksadana konvensional. Yang membedakan adalah pemasaran reksadana syariah tidak hanya diawasi oleh OJK, tetapi juga oleh Dewan Pengawas Syariah. Oke. Ini adalah salah satu tools yang digunakan untuk pemasaran reksadana, yaitu Daily Market Update yang berisikan info terupdate mengenai reksadana sebelum nasabah memilih untuk contoh fund fact sheet yang merupakan tools yang wajib diberikan kepada investor yang akan melakukan investasi reksadana. Jadi fund fact sheet ini berisikan tentang historical performance reksadana itu sendiri, kemudian tanggal efektif, tanggal peluncuran reksadana, 10 pemilikan terbesar, hingga kinerja investasi. Kemudian tools yang wajib diberikan kepada investor selain fund fact sheet juga ada yang namanya prospektus. Jadi prospektus ini berisi informasi lengkap seperti laporan keuangan, bank kastedi, perpajakan, biaya-biaya, dan lain-lain. Nah, terus ini adalah contoh formulir pembukaan rekening efek untuk nasabah individu dan eh, badan usaha. Dan ini adalah daftar pertanyaan atau kuesioner yang untuk menentukan profil risiko investor, apakah investor tersebut agresif, moderat, atau konservatif. Lalu ini adalah daftar dokumen yang wajib untuk melakukan pembukaan rekening efek untuk nasabah korporat dan individu. Oke, ini adalah contoh langkah-langkah pembukaan rekening efek melalui online di aplikasi MyBCA. Jadi dimulai dari login ke aplikasi MyBCA, lalu pilih investasi, kemudian pilih daftar, lalu pilih jenis SID yang kita inginkan. Kemudian mengisi data diri, lalu centang pernyataan dan input PIN untuk konfirmasi. Lalu SID akan terkreat otomatis dan kita bisa mulai investasi.
Ini adalah contoh hasil marketing pipeline dari beberapa nasabah dengan hasil yang berbeda-beda. Misalnya untuk nasabah atas nama Johannes Budi berminat dengan reksadana pasar uang, namun belum closing sehingga akan dilakukan follow up untuk eh, sehingga akan melakukan follow up lebih lanjut. Kemudian ada juga nasabah atas nama Ricky Susanto yang masih mempertimbangkan atas reksadana yang ditawarkan. Kemudian ini adalah contoh hasil kegiatan pemasaran reksadana ke beberapa nasabah. Jadi terdapat beberapa nasabah yang melakukan pembelian reksadana dan ada juga yang tidak melakukan pembelian. Jadi terhadap nasabah yang belum berhasil closing, maka akan dilakukan follow up lebih lanjut dengan menawarkan produk investasi yang lebih cocok dengan kebutuhan sesuai preferensi profil risiko. Hmm, ini adalah salah satu contoh, mana nih Ani? Ini adalah salah satu contoh portofolio nasabah. Jadi dari portofolio ini bisa kita lihat nasabah atas nama Fionita Anggraini berinvestasi di reksadana pendapatan tetap dan indeks. Jadi nasabah melakukan pembelian reksadana Bahana pendapatan tetap Makara Prima kelas G sebanyak 3 kali. Jadi dengan tanggal pembelian yang berbeda-beda. Jadi dari nilai 3 pembelian reksadana ini, ia mendapatkan keuntungan sebesar 6,15% atau setara Rp184.634. Sedangkan untuk reksadana BNP Paribas Srikahati, dia juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp101.926 atau setara 5,10% dari harga pembelian di awal. Jadi dari portofolio nasabah ini kita bisa simpulkan bahwa nasabah ini mengalami keuntungan. Hmm, Sekian Pak. Oke, thank you, Cihara. Eh, Waktunya 23 menit. Oke, eh, pasti. Ada beberapa hal di catatan saya, cuman sedikit sih ya. Ya, Pak. Secara keseluruhan, presentasi Ciara cukup oke, meyakinkan. Kalau saya jadi asesor sih, cukup meyakinkan saya ya. Cuman ada tadi di bagian reksadana, saya lihat strategi pemasaran Cihara hanya melalui pipeline ya. Ada event nggak di situ? Em, di sini sih aku nggak masukin Pak, tapi kalau ditanya ya salah satu strateginya selain pipeline ya paling mungkin gathering kayak gitu Pak. Event ya. Mm-mm. Oh, oke. Boleh nggak ditambahin satu aja eventnya mungkin Di di bagian mana Pak? di eh, di di contoh kertas kerja yang saya kasih kan sebenarnya ada dua strategi pemasaran tuh. Satu melalui pipeline yang klien yang kita tentukan. Yang kedua kan kita mengundang eh, klien untuk event. Di Mm-mm. contoh kertas kerja yang pernah saya berikan. Mm-mm. Nah, mungkin Cihara ambil satu event aja, nggak usah dua gitu ya. Mungkin Mm-mm. setelah slide yang pipeline ini, satu lagi rencana event, Rencana event eh, di bagian mana webinar, Pak? webinar. Nggak, di slide-nya yang mana Pak? Setelah slide yang mana? Setelah slide yang pipeline tadi, Hmm, iya. Ini. kalau memang ya, tapi kalau memang confidence nanti pada saat ditanyakan bisa dikembangkan, jawabannya ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya ini aja udah cukup. Cuman biasanya kan nanti mereka akan tanya strategi pemasaran yang kita lakukan selain kita meeting dengan klien face to face, one on one seperti ini, ada apalagi kira-kira Bu gitu, antisipasi itu. Sebenarnya buat saya sih kalau saya sebagai asesor, eh, saya ngelihat semuanya udah cukup akomodir sih yang Ci Hera jelasin gitu. Nah, tapi memang Hmm, di standar kertas kerjanya kan memang ada salah satu strategi pemasaran kita kan melalui event webinar atau event gathering gitu loh. Nah, mm-mm. itu bisa eh, dijadikan bahan untuk strategi pemasaran sebenarnya di reksadana ini Mm-mm. gitu.
Kalau memang Chihara udah confidence dengan yang ini, saya sebagai asesor sih saya no problem ya. Maksudnya saya Mm-mm. ngelihat nggak ada ininya. Tapi anticipate aja nanti kalau memang dia menanyakan, ibu nggak mengembangkan melalui event. Saya belum lihat ada rencana strategi pemasarannya di sini gitu. Mm-mm. Mungkin nanti Chihara bisa kasih jawaban tuh kalau misalnya dia tanya seperti itu gitu. Apakah kira-kira gimana kalau misalnya saya sebagai asesor nih? Mm-mm. Saya kan ngelihat ada perbedaan dari beberapa kertas kerja yang saya uji. Teman-teman Mm-mm. yang lain itu kan selain punya pipeline yang seperti ini, mereka kan juga melalui event juga. Nah, Mm-mm. kalau seandainya saya sebagai asesor, saya menanyakan hal tersebut, itu kira-kira jawaban Sierra apa? Kalau aku selain pipeline ini, Hmm, paling mengadakan event gathering untuk nasabah-nasabah yang berpotensi, Pak. hmm, oke. Jadi kayak bisa close on the spot gitu. Maksudnya, jadi kita kumpulin nasabah, kita bikin event kayak gathering gitu, Pak. Hmm, oke. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau kayak begitu, nanti dijelaskan aja pada saat apa namanya ditanyakan sama asesornya ya. Tapi ini jawabannya bener apa enggak, Pak? Iya benar sih, benar. Cuman kalau saya jadi asesor, saya tanya balik, eh, kok nggak ibu taruh di slide sini rencana gatheringnya gitu, gitu. Kalau saya sebagai asesor nih, bisa jadi saya tanya itu kok ibu nggak taruh di sini kalau ada rencana gathering juga gitu, gitu. Anticipate aja. Kalau mungkin kalau saya jadi Cihara, saya jawabnya gini, ya buat saya gathering itu kan membutuhkan cost gitu. Eh, saya sih lebih confidence untuk face to face karena nasabah yang saya datengin itu cukup potensial menjadi klien-klien saya yang apa namanya yang lebih efektif untuk saya pasarkan reksadana gitu. Mungkin itu kita coba ngeles aja gitu loh. Kenapa kalau ditanya Oke. kenapa kok ibu nggak taruh, ya ngeles aja kayak gitu. Kalau saya sih jadi ngelesnya gitu. Kalau ini kan nggak Hmm. membutuhkan budget cukup besar karena kalau gathering itu kan kita harus kalkulasi budget gitu. Atau juga uh, conversion rate-nya juga belum tentu bagus gitu. Bisa aja kan kita ngeles seperti itu kan gitu loh. Nah, kalau saya lebih confidence beberapa klien-klien yang besar itu saya follow up dulu, cuman saya lakukan face to face gitu. Bisa bisa seperti itu. Ini kan antisipasi kalau misalnya ditanyakan ya gitu. Mm-mm, ya, Pak. Nah, jadi Cihera punya jawaban sih, gitu sih. Ya, Ya, oke. noted, Pak. Ya, kalau yang lain sih overall saya no issue ya dari mulai saham dan lain-lain saya ngelihat cukup bagus. Cara paparin materinya juga clear gitu ya, cukup jelas gitu. Nggak berbelit-belit dan bisa langsung dipahami. Kalau saya sebagai asesor sih saya udah bisa langsung pahamin gitu. Oke, sedikit saya kasih pertanyaan ya eh, terkait saham. Oke, terima kasih Bu Hera presentasinya. Di sini saya akan menguji untuk masing-masing kertas kerja, baik saham, obligasi, dan reksadana, tiga daftar instruksi terstruktur, dan satu daftar pertanyaan langsung ya. Saya mulai dari saham. Eh, Batas maksimal persentase kenaikan untuk harga saham di atas 5.000 eh, berapa persen Bu kira-kira? Boleh dibantu sebutkan? Yang di atas 5.000 itu maksimalnya 20%, Pak. Oke, betul. Selanjutnya, eh, bagaimana cara kita mengetahui profil risiko nasabah? Berdasarkan kuesioner yang diberikan ke nasabah. Oke, eh, apa yang kita lakukan eh, untuk memberikan rekomendasi saham? Berdasarkan apa yang kita lakukan dalam kita memberikan rekomendasi saham?
Berdasarkan profil risiko nasabah, Pak. Dari profil risiko nasabah itu kita bisa lihat nih nasabah tipe yang agresif kah, konservatif atau menu moderat. Jadi berdasarkan profil risiko itu misalnya contoh nih kayak misalnya nasabah yang konservatif itu kan mereka cenderung lebih nggak mau terlalu ambil risiko ya, Pak. Itu bisa kita tawarkan mungkin eh, apa kayak misalnya reksadana itu yang pasar uang, misalnya deposito atau obligasi kayak gitu, Pak. Oke. Kalau untuk memberikan rekomendasi sahamnya sendiri, Oh, kalau biasanya untuk kita gunakan. sahamnya itu paling kita rekomendasiin saham yang blue chip, yang tingkat resikonya lebih rendah dengan jangka apa dengan investasi jangka panjang, Pak. Misalnya kayak contoh saham BCA misalnya kayak gitu. Oke. Saya koreksi sedikit ya. Kalau Mm-mm. pertanyaannya seperti itu, Cihera jawabnya berdasarkan dua hal, analisis fundamental dan teknikal, Oh ya gitu. kan? Iya Bukan dong, bukan kan? profil resiko ya, Pak. Iya betul. Cuman kan saya minta rekomendasi sahamnya nih. Misalnya saya tanya Cihera, Mm-mm. Cihera sekarang saham apa ya yang bagus dibeli ya? Nah kalau ditanya pertanyaannya kayak begitu, rekomendasi saham kayak begitu tuh Cihera berdasarkan apa tuh ngasih rekomendasi saham ke saya? Oh, oh, maksudnya berdasarkan analisis apa gitu ya, Pak? Betul, iya dong. Oh, Kan sekarang saya tanya sahamnya kan. Kan saya tanya, mm-mm, memberikan rekomendasi saham. Saham apa nih yang bagus dibeli, gitu kan? mm-mm, mm-mm. Nah, Cihara berdasarkan apa biasanya mau menentukan, oh saham ini nih yang bagus, gitu. Oh ya, ya Pak. Bener Berarti nggak? jawabannya kalau misalnya untuk misalnya saham yang investasi jangka panjang, kita bisa berdasarkan analisis fundamental gitu. Kalau untuk yang trading, kita bisa menggunakan analisis teknikal gitu ya Pak. Betul, ya paling tidak kalau kita memberikan rekomendasi kan pasti saham terbaik dong. Mm-mm, Saham yang kecenderungannya murah, kemudian ada potensial buat naik, gitu kan. Dari mm-mm. dua analisa ini kan udah mewakili sebenarnya. Kalau saya Oh, memberikan rekomendasi saham ke si Hera sekarang, Ci, beli saham Inet deh. Kenapa Inet? Nah, itu secara PE ratio-nya saya lihat murah nih gitu kan. Berarti mm-mm, fundamentalnya saya udah punya bayangan kan. Gitu. mm-mm. Kemudian di historicalnya juga dia itu udah bottom nih, udah beberapa kali dia udah hit arah gitu. Jadi kalau saya lihat ini dia lagi uptrend nih, lagi bullish gitu. Jadi teknikalnya pun kita bisa kasih arahan. Nah, dua dua dasar itu tuh biasanya saya kasih rekomendasi saham ke orang. Jadi kalau pertanyaannya rekomendasi saham apa, berdasarkan apa saya memberikan rekomendasi saham, itu pasti jawabannya fundamental dan teknikal sih gitu. Oh, oke, oke Pak. Kecuali kalau berdasarkan apa saya memberikan menawarkan klien itu investasi saham baru berdasarkan profiling karena Oh, oke. investasinya kan. Tapi Iya. kalau rekomendasi sahamnya itu lebih ke saham apa nih yang saat ini lebih bagus dibeli gitu. Gitu sih, Ciara. Iya. Jadi Oke eh, Pak. eh, kadang-kadang memang suka tricky tuh pertanyaannya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Justru di sini kita explore kan pada saat Mm-mm. nanti ditanyakan kita udah punya bayangan gitu. Iya Pak. Terus satu lagi saya mau tanyakan untuk DP daftar instruction terstrukturnya. eh, s- Boleh disebutkan masing-masing tiga keuntungan dan resiko investasi saham? Keuntungan investasi saham, eh, capital gain. Mm-mm. Saya cari dulu jawabannya apa. Nggak apa-apa. Pokoknya begitu dia pertama kali nanti kasih pertanyaan kan pasti saham kan. Nah itu Iya. siapin aja tuh slide slide sahamnya gitu. Oh, itu Capital saya ingat, gain. bentar Pak, saya sambil ingat itu yang pertama capital gain, kemudian dividen, terus Yes. modalnya itu kecil. Apa aja? Modal untuk mulai investasi saham itu relatif kecil, Pak. Oke, Dengan modal ya, kecil maksudnya kita udah bisa mulai ya, investasi. ya, ya, ya. Dan liquid gitu ya. Ya, dan liquid, betul. Oke. Risikonya? Resikonya itu ya capital loss, Mhm, kemudian tidak mendapatkan dividen, mhm. kemudian apa namanya? Resiko pasar, Pak. Risiko pasar kan capital loss. Tadi ada tuh di kertas kerjanya Tidak tuh. mendapatkan, oh itu perusahaannya bangkrut. Nah, perusahaan bangkrut, satu lagi ada tiga tuh di situ tuh. Tadi di kertas kerjanya ada tuh.
capital loss, kemudian tidak Heeh. mendapatkan dividen, kemudian Oke, risiko perusahaan bangkrut, kemudian risiko pasar, Pak. Faktor oh, eksternal seperti ekonomi dan politik, kayak gitu. oke, yes. Oke, nah sekarang saya mau tanya yang daftar pertanyaan langsung ya untuk saham ya. Apa yang dimaksud dengan eh, apa perbedaan analisis fundamental dan analisis teknikal? Analisis teknikal itu lebih cocok untuk investasi. Kalau teknikal itu lebih cocok untuk trading jangka pendek, sedangkan fundamental itu analisisnya lebih cocok digunakan untuk investasi jangka panjang. Ya, Terus apa ya Pak? Kemudian mungkin itu udah benar, itu oke untuk purpose-nya betul gitu ya. Tapi kalau yang esensinya tuh kalau fundamental itu kan analisis berdasarkan kinerja perusahaan. faktor keuangan perusahaan kan. Jadi return of equity-nya dia berapa, kemudian PR-nya berapa sama PBV? PR-nya berapa, price of earning-nya berapa gitu kan. Berarti return dibandingkan sama harga sahamnya sendiri kan. Price Ya, to earning ratio. Jadi lebih menganalisa dari sisi kinerja perusahaan. Nah, ininya begitu tuh kalau fundamental. kalau Kinerjanya teknikal, bagus, basicnya bagus, perusahaannya kuat, untung terus. Nah, itu fundamental namanya tuh. Bayangannya itu mm-mm, aja. mm-mm. Fundamental itu dianalisa berdasarkan itu kinerja perusahaan, kemudian analisa keuangan dan lain-lain. Nah, itu fundamental lebih ke basicnya gitu ya. Mm-mm. Kalau technical itu lebih dari performance analisa yang dilihat dari performance pergerakan Basic. harga saham, historical performance pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau kita mau melakukan analisis teknikal kan harus ada backgroundnya dulu kan, harus ada kebiasaan kayak kemarin tuh yang dijelasin sama Pak Erlan tuh harus ada kebiasaannya dulu kan. Eh, Iya, nah, jadi berdasarkan itu tuh kita bisa menganalisa teknikalnya grafik pergerakan harganya itu tuh kecenderungannya apa, lagi bullish kah, lagi bearish kah gitu loh. Pakai mm-mm. analisa RSI, apa namanya, eh, MACD. ya eh, pakai MACD. Nah, itu kan pakai analisa teknikal kan. Cuman gampangnya Mm-mm. itu kalau analisa teknikal berdasarkan historical performance pergerakan harga saham itu sendiri. Kalau Oke. fundamental berdasarkan kinerja perusahaannya. Jadi dia nggak ngeliat pergerakan harga sahamnya, tapi dari kinerjanya. Perusahaan ini returnnya berapa nih tahun ini? Profitnya berapa nih? Labanya berapa gitu kan? Terus return dibandingkan sama harga sahamnya berapa gitu, price earning ratio-nya, nilai bukunya berapa, price book value-nya gitu. Jadi kita ngelihatnya dari situ kalau fundamental. Perbedaan paling mendasar itu gitu. Kalau secara purpose benar, kalau saya mau jangka panjang pasti saya akan lihat fundamentalnya dulu. Kalau perusahaannya ibaratnya sekarang untung besok rugi, wah ini bahaya nih gitu kan. Tapi kan pastinya kita mau perusahaan yang memang stabil ya dari sisi performance atau kinerjanya dia gitu. Seperti itu sih Ci Hera. Oke Ya, lanjut Pak. sekarang. Untuk saham ada pertanyaan? Enggak. Enggak ya. Pak, itu kira-kira asesor bakal nanya ARA sama ARB yang kayak gitu-gitu nggak sih, Pak? Sampai dalam banget gitu. eh Kadang ada sih yang nanya. Cuman kalau saya sih gampangnya gini ya. Itu kan ada tiga kelompok harga ya. Mm-mm. Paling besar 35%, 25%, 20% kan. Iya, Nah, yang kelompok harga paling kecil itu kan 50 sampai 200 kan. iya. 50 sampai di bawah 200 itu udah pasti 35% gitu.
Nah, terus yang kelompok tengah itu kan 200 sampai dengan 5.000 kan. Itu rentangnya jauh tuh, 200 sampai 5.000. Iya, Itu 25%. 5%. Nah, sisanya yang terakhir di atas 5.000, di atas 5.000 20 20%. persen. Iya. Saya kemarin beli saham Inet udah di ujung. Jam-jam 3 sore saya beli hari Selasa itu. Sama apa, Pak? Eh, Inet. Emang bagus ya, Pak? Sama apa? Coba nanti. Inet itu kayak saham teknologi, saham ini kita. Oh, Inet. Inet. Sinergi inti Ya, adalah. sinergi. Heeh. Oh, Sinergi itu yang dia baru bikin itu kan, apa namanya, WiFi buat WiFi rakyat yang harganya 100.000 itu. oh, Bapak beli di harga berapa, Pak? Saya beli di harga 2.670. Hah? Eh Inet dua maksudnya. sorry 670, sorry 670 Oh, saya beli. Sorry, yang itu yang saya mau beli WiFi segitu harganya, 2.000-an. oh, Cuman Bapak lucuan dong, Pak. nggak jadi saya beli WiFi, akhirnya saya beli Inet. Sayangnya Oh, saya belinya di akhir karena saya beli jam 1 kalau nggak salah. Jam 3 udah diem dia, langsung iya. arah 25%. Bapak Diem coba langsung dong. gitu. Nah itu Oke. arah langsung 25% Mm-mm. gitu. Jadi udah diem. Besoknya hari ini naik lagi tapi sedikit. Dia tuh pas saya lihat historinya di 1 bulan November kemarin itu aja ada 2 kali arah loh. Oh, Inat ini. Makanya kemarin teman saya bilang buruan beli Inat ya. Saya beli aja iseng. Cuma belinya kecil lagi saya bilang, aduh sayang juga nih. iya, Pak. Sempat harga 200-an ya? Sempat, sempat itu. Itu Iya. baru naiknya baru 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 booming itu karena kan dia kerja sama Jepang kan dia bikin itu tuh WiFi rakyat itu yang harganya 100.000. Saya juga Mm-mm. kenapa ya dia suruh ini saya browsing kan. Oh ini dia lagi expand nih, saya lagi banyak dapat duit ini Inet nih. Gitu. Oke, saya ambil. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh rekomendasi fundamental dan teknikal. Kalau teknikal kan kita lihat pergerakan sahamnya boleh juga nih, ada 2 kali arah, boleh deh iseng-iseng coba gitu kan. Mm-mm. Karena kan dia masih ada opportunity buat naik kan, potensial growth-nya masih cukup tinggi, apalagi ekspansi bisnisnya juga saya lihat real gitu loh. Bayangkan aja ya, 100.000 dia punya pengguna nih yang kayak nanti dia bisa ngedot pengguna-pengguna kayak eh, Telkom. Saya kebayang aja tuh pengguna-pengguna kayak Telkom terus My Republika. Saya pakai My Republika aja kadang suka lemot ini gitu. Nah itu dia udah 100 Mbps cuman 100.000 loh. 1 bulan pertama nol lagi gitu. Kalau dia punya 1 juta aja pelanggan bayar 100.000 setiap bulan, 100 miliar dia dapat duit setiap bulan. Gitu. Bapak buat investasi jangka panjang apa cuman buat trade itu Nggak pakai tahu, pakai? saya pengen lihat dulu sahamnya ini ke depannya gimana nih. Saya lagi pengen tahu kalau misalnya bagus, saya mau tambah-tambahin nanti. Hmm. Gitu. Kalau memang kelihatannya cuma bisa buat trading doang, sebentar juga nanti target 20% saya keluarin gitu. Saya lihat dulu. Kalau yang Inet ini juga saya baru nyoba kok. Gitu. Cihera sama apa ambil sekarang? Kemarin sempat main BCA Pak, tapi udah saya jual. Untung jual, soalnya turun lagi kan. Kemarin BCA sempat naik ke 8.700, aku jual di harga itu. Iya, Ini tapi sekarang drop lagi. kalau saham-saham blue chip gitu kecil naiknya, ya. Iya, untungnya dikit sih Pak. Kan yang lebih Enak aman. sebenarnya main saham-saham kayak gini nih, yang second liner gini, gitu. Sama Ya, pegang itu apa Telkom. Cuma Telkom lagi ini sih naiknya dikit nggak banyak. iya kalau kayak saham-saham blue chip kayak begitu naiknya pasti dikit ya. Hmm. Yang parah tuh GGRM ya, gudang garam tuh parah banget ya. Sekarang harganya jadi 15.000. Itu Iya, dari 76.000 loh itu, dari iya 80 dia ribu, ngedropnya parah sih. dari 100 ribuan malah.
parah itu. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Hera, sekarang kita lanjut ke obligasi. Saya sama seperti tadi ada 3 daftar instruksi terstruktur sama 1 daftar pertanyaan langsung. Untuk 3 pertanyaan daftar instruksi terstruktur itu saya ingin menanyakan, eh, bisakah Bu Hera menjelaskan saya cara kerja obligasi? Cara kerja obligasi, Mm-mm. obligasi itu sebenarnya hutang. Jadi kayak kita, ini saya pakai bahasa sederhana aja ya Nggak Pak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Selama kayak dimengerti kita sama. memberikan hutang, baik itu kepada pemerintah ataupun perusahaan biasa korporasi gitu. Jadi dari hutang yang kita kasih itu, pinjaman yang kita kasih, maksudnya itu kita menerima bunga yang biasa kita sebut kupon. Apakah itu dibayar bulanan atau 3 bulanan, gitu misalnya kayak gitu, Pak. Dan itu ada jangka waktunya, pinjamannya kita kasih berapa lama, misalnya setahun atau 2 tahun, kayak gitu. Jadi obligasi itu sebenarnya itu apa sih? Itu adalah pinjaman yang kita berikan ke apa itu, apakah itu pemerintah ataupun korporasi, gitu, Pak. Oke, good. Bahasa penjelasannya simple tapi ya seperti itu sih maksud saya dia itu nggak akan ngelihat bahasa-bahasanya itu harus sama persis dengan yang ada di materi atau di teori kan. Cuman Mm. selama bisa dimengerti ya mereka pasti akan apa namanya setuju sih dengan jawabannya menurut saya. Begitu. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan resiko gagal bayar dalam obligasi? Resiko gagal bayar itu adalah ketidakmampuan perusahaan untuk membayar eh, membayar pinjamannya pada saat maturity date, pada saat jatuh tempo. Membayar Oke. kewajibannya maksudnya pada saat Iya. jatuh tempo, Pak. Oke. Apakah kalau kupon saya misalnya tidak mendapatkan kupon dari obligasi itu, apakah itu disebut juga sebagai resiko gagal bayar? Gimana, Pak? Sorry, maaf. Kalau saya punya obligasi, kan saya dapat kupon ya. Iya, betul. Pada saat kupon saya itu harusnya saya terima, tapi saya tidak terima. Apakah itu dimaksud juga dengan resiko gagal bayar? Iya, Pak. Betul. Iya, betul. Berarti kewajiban baik itu pokok dari surat utang ataupun kupon Kuponnya. yang pokoknya yang ininya kewajiban seperti itu. Mm-mm. eh mm, 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 mm. Sebutkan 3 perbedaan saham dan obligasi. Perbedaan, 3 perbedaan saham dan obligasi. Mm, Kalau saham itu bukti penyertaan modal kita pada suatu perusahaan. mm. Sedangkan kalau obligasi itu adalah bukti, eh, itu adalah kayak surat hutang. Kayak Oke, bukti, bukti kita memberikan pinjaman. oke. Yang kedua, Yang kedua, saham itu eh, dapat bisa dividen. mendapatkan dividen, sedangkan kalau obligasi itu kita mendapatkan kupon atau kita sebut Iya, bunga. betul. Terus kalau saham itu eh, bisa dimulai dengan modal kecil nggak sih Pak? Kalau obligasi kan ada minimumnya, minimum berapa gitu, minimum Mm, pembeliannya. bisa juga. Cuman yang paling umum saham itu tidak ada jangka waktu. Tapi Oh kalau iya, obligasi kan ada jangka waktunya. Itu kan perbedaannya ya. iya, Kalau obligasi kan pasti ada jangka waktunya gitu. Nggak mungkin dia open terus kan. iya, ya Pak. Oke, jadi 3 itu aja tadi tuh. Mm-mm. Eh, di diingat-ingat sedikit kalau memang nanti dimungkinkan buat ditanya, udah ada punya jawaban kita. Iya Pak, tak catat eh kok Pak. 1 daftar pertanyaan langsung, saya ingin menanyakan, eh, apa perbedaan obligasi konvensional dan sukuk? Kalau obligasi konvensional, kalau suku itu kan obligasi syariah. Mm-mm. Perbedaannya itu kalau suku itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan dikelola berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan kalau untuk yang konvensional itu enggak, Pak, tidak diawasi oleh
Dewan Pengawas Syariah dan juga tidak dikelola berdasarkan prinsip syariah. Iya, itu betul. Ada lagi, Bu? Terus untuk yang konvensional itu untuk portofolionya bisa berisi efek syariah, terus juga bisa juga berisi yang kayak alkohol, bank atau perusahaan rokok, emiten rokok maksudnya. Sedangkan kalau untuk yang suku itu, eh ini ngomong reksadana apa apa sih Pak? Saya jadi bingung. Obligasi, suku kan obligasi. Eh, oh iya benar. Kalau Akadnya obligasi mungkin ya, akad gitu. Kalau ditanya akad itu ya Pak, lupa Pak, akadnya kok beda. jadi ngaco ke reksadana sih, mikirnya reksadana. Akadnya berbeda. Kalau obligasi itu akadnya konvensional, Obligasi tidak itu secara akad gitu kalau ya. suku Oblig, itu lebih ke bagi hasil. iya, kalau suku, Mudarabah, mudarabah. ya betul bagi hasil akad. Kemudian yang paling mencolok juga, sukuk itu memiliki underlying aset, underlyingnya ada. Kalau si obligasi nggak perlu underlying, obligasi konven gitu. Tunggu Pak, kalau obligasi tadi apa Pak? Obligasi Kok sama boleh sukuk ulang? yang membedakan kan akadnya. Yang sukuk itu kan akadnya syariah, obligasi tidak menganut akad syariah Hmm, gitu. Ya surat hutang biasa gitu, nggak menggunakan akad syariah ya gitu. Yang hmm. kedua, obligasi tidak memiliki underlying, sedangkan sukuk memiliki underlying itu, underlying aset biasanya. Kemudian tadi kalau obligasi itu kan berdasarkan imbal hasilnya itu kan istilahnya berdasarkan kupon ya. Kalau sukuk itu kan imbal hasilnya berdasarkan bagi hasil atau mudorobah ya kalau bahasa itunya. Gitu. Berarti obligasi imbal hasilnya misalnya kupon ya Pak? Iya, dia Kalau sebutnya bagi hasil sih. Ya kalau kalau dari istilah ininya mereka bilangnya bagi hasil gitu. Kalau di ini. Dia kan nggak boleh sistem bunga, sistem ini kan dia nggak boleh kan interest segala macam kan. Istilahnya dia harus bagi hasil, sewa sewa beli, sewa hasil ya. Saya kalau kalau di obligasi kan dia sebutnya kupon biasa. Seperti itu. Hmm, oke, Pak. Oke, kemudian lanjut kita ke reksadana. Eh, informasi apa saja yang terdapat di dalam funfact sheet? Informasi apa Konveksi saja yang penting terdapat dalam funfact sheet? yang terdapat Boleh disebutkan tiga, Bu Hera? performance salah satunya Kin itu perform ya nggak sih? ya, kinerja betul. Performance itu. Kinerja atau performance, historical performance, kemudian Mm, 10 kepemilikan terbesar, iya. kemudian juga ada tanggal peluncuran reksadananya, Mm, kemudian tanggal efektif dan biaya-biaya, Pak. Oke. Terus dalam menyusun laporan kegiatan pemasaran, eh, itu apa-apa saja yang biasanya Ibu siapkan? Oh, ya, kayak market update, kemudian juga formulir pembukaan rekening, kemudian juga daftar kuesioner, kemudian lalu fund fact sheet, lalu prospektus. Itu, Pak. Hmm. Kalau menyusun laporannya sendiri, biasanya Ibu indikasinya pakai apa tuh? Berdasarkan apa? Saya Kayak laporan tadi apa? buat pipeline. Kan Ibu buat pipeline laporan pemasaran, ya kan? Di situ Mm-mm, kan ada tuh nama klien, usia, segala macam. Nah, mungkin mm-mm. kalau pertanyaan seperti itu ya jawabannya mungkin ya berdasarkan segmentasi, demografi, psikografi kan ada di situ tuh. Bapak A Oh, usia iya, iya berapa, ada, Pak. backgroundnya Oh, apa, iya, iya. ya kan? Nah,
kita kan mau bikin laporan kegiatan pemasaran kan, laporan Paplen tadi. Nah, itu kan Mm-mm. berdasarkan itu tuh kita susunnya tuh. Oh, Gitu, gitu. Tadi saya lihat ada evaluasi dari kegiatan pemasaran Ibu dari pipeline-nya. Ada dua klien yang masih kategorinya belum berhasil closing ya, iya Pak. karena ibu rumah tangga tadi saya lihat ya. Nah, biasanya tindak lanjut seperti apa yang Ibu lakukan supaya klien tersebut bisa diyakinkan untuk berinvestasi dalam reksadana? Kalau untuk yang ibu rumah tangga itu Pak, karena dia harus nanyain pendapat suaminya dulu, ya mungkin bisa set waktu dengan suaminya juga untuk Mhm. dilakukan follow up Pak. Untuk jadi kita bisa mungkin yang di prospek nanti suaminya gitu Pak. Iya, iya. Ya, selain itu mungkin bisa jawabannya pelan-pelan kami akan memberikan edukasi terhadap ibu tersebut sehingga dia mengerti dan memahami reksadana apa yang cocok untuk memulai dengan profil risiko yang saat ini dia punya. Kan berarti dia baru pemain baru nih. Ya, Mm-mm, kita bisa bilang mungkin kita tawarkan reksadana pasar uang dulu nanti ke depannya kita coba berikan edukasi agar untuk memulai reksadana bisa dimulai dari yang risikonya kecil seperti pasar uang gitu kan. mm-mm, Ya, selain itu juga bisa kita yakinkan dari suaminya sebagai pemegang keputusan gitu, pengambil keputusan bisa juga begitu. Oke, yang ketiga di DIT saya mau tanya satu lagi, apa perbedaan SID, RDN, dan REN? Kalau SID itu adalah ibaratnya KTP atau nomor identifikasi nasabah Mm-mm, untuk melakukan transaksi. Kemudian kalau RDN itu adalah rekening dana nasabah, itu mm-mm. tempat tempat penyimpanan dana ya Pak, rekening dana nasabah. Penampungan. Penampungan, iya. Kan Kalau kalau beli saham pakai RDN kan. iya pakai RDN. Sebenarnya kalau reksadana nggak ada RDN sih, ya kan? Kalau reksadana kan kita cairin langsung masuk ke rekening kita kan? Iya, yang ada itu saham, Pak. Iya, RDN saham sama obligasi juga ada RDN. Iya. Mm. Kalau satu lagi rekening apa tadi? Rekening Rekening efek. rekening efek itu adalah rekening yang menampung kayak portofolio nasabah, kayak jumlah sahamnya ada berapa, kayak gitu, Pak. Iya, untuk melakukan transaksi pakainya rekening efek. Iya. Tuh. Melakukan transaksi, membuat settle transaksi itu dikenal rekening efek. Jadi kayak kita nih, saya, Bu Cihera main saham, itu kan yang kita kenal cuman RDN kan. Mm-mm. Sesungguhnya pada saat kita beli saham, uang kita itu ditransfer ke rekening efek kita yang ada di sekuritas gitu, atas nama kita gitu. Tapi kita memang nggak mengetahui berapa nomor rekening efek kita karena kan itu keperluan sekuritas kan biasa. Yang kita tahu cuma RDN-nya aja buat menampung gitu. Oke, satu terakhir saya mau tanya untuk reksadana eh, dari daftar pertanyaan langsung ya. Eh, Oke. Eh, eh, apa yang dimaksud dengan diversifikasi portofolio eh, atau gini, apa kegunaan diversifikasi portofolio bagi seseorang nasabah? Diversifikasi portofolio itu maksudnya
kayak kita nggak fokus ke satu jenis efek yang dipegang, Pak. Maksudnya, jadi kayak misalnya diversifikasi portofolio itu misalnya kayak kan contoh kita investasi saham itu tidak hanya di industri misalnya perbankan, tapi juga misalnya di kayak energi misalnya kayak gitu. Jadi dipecah tidak di satu bidang. Gimana ngomongnya, Pak? Saya bingung. Iya, iya, ya betul betul. Cuman apa kegunaannya kita itu kan tadi pertanyaan saya, kenapa kita melakukan diversifikasi portofolio? Ya pastinya untuk sharing resiko kan, Jadi agar resiko iya, betul. meminimasi resiko gitu. Mau investasinya beda, misalnya satu obligasi, satu saham, tapi tujuannya kan untuk minimasi resiko. Mau Iya. kita main saham langsung, tapi sahamnya kita nggak di satu sektor aja, nggak di perbankan terus gitu kan. Kita coba Mm-mm. sharing resiko di bagian energi, di sektor eh, apa namanya consumer good. Nah itu kan juga sharing resiko namanya kan. Seperti Iya. itu. Jadi kalau pertanyaan seperti itu ya jawabannya ya kita gunakan untuk meminimais atau mengurangi resiko dari sisi investasi gitu loh, mengurangi resiko gitu. Oh, maksudnya, aku pikir tadi pertanyaannya yang dimaksud diversifikasi itu apa? Apa iya ya, apa yang dimaksud dengan diversifikasi? Diversifikasi itu kan maksudnya kan untuk kita mengurangi resiko gitu. Mm-mm. Ya, seperti itu sih. Oke. Ya, kalau saya lihat sih sebenarnya udah tinggal siap ujian aja, Cehera. Tanggal 28 udah didaftarin. Nanti tinggal ini kertas kerjanya dikirim aja ke Fatia biar diupload APL 2-nya. Mungkin besok udah keluar tuh jadwalnya jam berapa gitu. Saya sudah siap Pak, untuk itu ujian kok kayak saya kayaknya kayak Enggak gimana? sih, aman-aman. Kalau saya lihat dari cara nyampein materinya juga pede kok. Oke lah. Yang penting tenang aja, Ci. Itu mah juga yang nanya belum tentu sesulit pertanyaan saya. Pak mau nanya Belum Pak, ini presentasinya berdiri apa duduk ya Pak? duduk lah, duduk. Face to face. Duduk. Heeh. Kita bawa laptop ya Pak? Bawa, Hmm. bisa kan? Nggak masalah kan? Bisa, bisa, bisa Pak. Nggak, saya pikir berdiri, saya nggak bisa kalau berdiri. Nggak duduk kok. Kita di meja kayak hadap-hadapan gitu. Hmm, oke. Kayak hadap-hadapan biasa gitu. Memang kelihatannya aja tegang sih, tapi nanti kalau udah ketemuin asesornya juga eh, kita bisa agak rileks sih. Yang penting itu aja pada saat ngejelasin, kayak tadi tuh udah pas banget tuh. Kalau Cihara tadi ngejelasin kayak gitu, kalau saya sebagai asesor, dari situ aja udah ada poin buat Cihara dari saya gitu. Dengan cara penjelasan, menguasai sekali kertas kerjanya tadi, ngejelasinnya. Saya kan udah banyak ngelihat orang presentasi ya, jadi saya bisa ngebandingin satu sama yang lain gitu. Nah, kalau Cihara tadi plusnya tuh menguasai slide-slide presentasinya. Nggak banyak jedah gitu. Kadang ada orang kan begitu buka kertas kerja mikir dulu nih apa ya. Maksudnya kalau Cihara tadi udah kelihatan fasih, lancar gitu. Kalau Boleh bawa pertanyaan, contekan nggak sih Pak? kenapa? Boleh bawa centak, apa contekan nggak? Lo kan Takutnya itu, ditanya, misalnya pengertian ini, pengertian itu, kan aku nggak ngafalin Pak. ya kan itunya dibuka. Makanya tadi kertas kerjanya Mm-mm. itu di open semua. Jadi Oh, kalau saya dulu itu begitu ada yang lupa, saya udah oh ini nanya saham nih, saya langsung klik saham tek, jadi langsung kebuka itunya tuh kertas kerjanya. Nggak apa-apa kok kita lihat, kita intip-intip. oh, oke Pak. Laptopnya kan di depan kita nanti gitu. Kalau kita print out nggak apa-apa kan Pak? Boleh, print out Oh, oke Pak. Siap kalau gitu. gitu. Cuman agak lucu kan kalau kita ditanya sambil ngebaca gitu. Kecuali kalau memang pertanyaannya yang apa namanya yang sulit. Tapi sepanjang pengetahuan saya ya, si asesornya juga mungkin pertanyaannya pun masih masih yang dalam ruang lingkup eh, apa ya pengetahuan sehari-hari sih kalau menurut saya ya. Terus Hmm. juga kalaupun misalnya Cihera dia lihat agak kesulitan menjawab, ini yang ini ya.
biasanya dia akan ganti sampai 3 kali pertanyaan. Oke, kalau gitu pertanyaan saya ganti ya, gitu. Ini, Hmm. nah itu biasanya itu dia sampai 3 kali ganti pertanyaan. Itu dari mulai yang mungkin dia ngelihat, wah ini agak sulit nih, dia turunin lagi tuh pertanyaannya seperti itu. Jadi dia nggak langsung serta-merta mengjudge kita, oh ini nggak bisa, nih nggak gitu sih, Ci. Dia pasti akan mengetes dari beberapa hal. Karena kan mereka juga tahu ya, kadang-kadang orang punya pengetahuan itu bisa aja pada saat presentasi begitu grogi gitu. Jadi blank semuanya tuh. Ya, itu saya, Pak. Semua ngalamin begitu, bukan cuma Cehara sih. Iya, Gitu. Pak. Mm-mm. Ya bisa lah, mudah-mudahan bisa. Nanti juga saya mintain, eh, Mintain asesornya baik-baik, iya, Pak. nanti saya mintain yang baik-baik nanti asesornya. Iya, Pak. Gitu ya, Cehara ya. Good Oke. luck ya. Makasih Mudah-mudahan banyak nanti ya, Pak. sama-sama. Mudah-mudahan nanti sukses. Kalau masih ada yang Amin. mau ditanyakan atau apa, nanti chat aja ke saya. Baik, Pak. Oke, Ciara, Ya, sekian dulu ya. Saya rasa ya, Pak. udah cukup malam Ya, ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. saya mohon maaf, Mhm. Pak. Terima kasih. Eh, Makasih ya, Pak. saya minta tolong diisiin itu ya, apa namanya, kuesionernya. Nanti kalau sempat di grup, kayaknya udah tempat dikirim deh. Oh, ada kuesioner ya, Pak. Oke, oke, Pak. Baik, Ada, Pak. gitu ya. Oke, Mm-mm. Cehara, good luck ya. Ya, makasih banyak Makasih ya, banyak ya. Pak. Yuk sama-sama sih. Ya, Selamat malam, Pak. selamat malam. Saya Liv ya.